Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih belajar terkait dengan materi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait persebaran flora fauna baik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Kemarin kita juga sudah mendefinisikan poster ini ya, dari definisi kalian masing-masing. Nah, kenapa ada poster ini? Sebenarnya kita akan ke akar permasalahannya dulu, yaitu terkait konservasi. Konservasi itu beda-beda. Kalau di geografi, ini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi, konservasi yang dimaksudkan di sini adalah pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya konservasi itu bisa dilakukan dengan penetapan hutan lindung, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan ekosistemnya atau melalui cagar alam dan suaka marga satwa, serta pemanfaatan secara lestari. Nah, flora fauna itu secara alami itu juga bisa terganggu walaupun tanpa ada manusia. Nah, kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi atau yang dapat mengganggu keseimbangan mereka itu bisa karena pengaruh evolusi ya. Jadi karena sampai saat ini kita semua masih terus berevolusi. Manusia masih punya ekor, kita masih punya geraham bungsu. Besok kalau kalian menginjak umur 20 tahun akan merasakan sakit di gigi paling belakang. Itu biasanya karena geraham bungsunya sudah tumbuh. Nah, itu adalah bukti dari evolusi karena dulu rahang kita kan panjang. Kita makan jenis biji-bijian, jadi gerahamnya tuh dulu butuhnya 6 di atas dan 6 di bawah, sehingga ketika kita sudah menjadi manusia modern ada beberapa yang masih punya geraham bungsu. Berarti yang punya gerahamnya 6 di atas dan 6 di bawah itu berarti termasuk manusia purba ya kalian. Karena ada yang udah nggak punya geraham bungsu itu, jadi termasuk manusia yang super modern deh. Dan mungkin juga di masa depan berkurang atau kita jadi taringnya jadi ada dua karena kita makan daging-dagingan terus gitu mungkin. Selain evolusi, ini juga perusakan manusia. Jadi karena manusia kita sering melakukan deforestasi, memburu hewan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Akibatnya banyak flora fauna yang kehilangan habitatnya. Jadi kalau dulu pernah beli singgung di awal mungkin, gajah masuk ke permukiman itu bukan salahnya gajah. Dari sebelum manusia lahir, gajah-gajah itu sudah ada di alam dan itu wilayahnya mereka. Salahnya manusia bikin rumah di tengah hutan. Salahnya manusia menebang hutan dijadikan perkebunan sawit. Nah, terus gajahnya suruh tinggal di mana? Bahkan sampai pernah ada yang paling prihatin itu waktu tahun 2000 berapa ya? 2010-an kayaknya. Ada orang utan yang mati terbakar karena dia menek manjat di pohon sawit, kemudian mau diusir, ditakut-takutin dengan api, which is orang utan tuh kan bulunya panjang ya, maksudnya gimana sih, ya bulu lah, bulu ayam itu kan juga rawan terbakar, ini bulu orang utan juga rawan terbakar. Ketika ditakut-takuti dengan api, akhirnya orang utannya mati terbakar karena lukanya itu udah 60%. Ya udah, walaupun bisa hidup pun ya kondisinya sangat memprihatinkan, akhirnya orang utannya mati. Nah, selain itu yang menyebabkan kerusakan itu juga bisa dari bencana alam. Bayangkan kalau bencana alam seperti yang terjadi di Australia beberapa saat yang lalu. Jadi kebakaran hutan ditambah tornado, jadi tornado api. Itu kan tentu saja yang dilahap atau yang terbakar kan jadi sangat luas wilayahnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kawasan pelestarian alam itu apa saja sih? Kita jenisnya di sini ada banyak sebenarnya. Ada taman nasional, ada taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, dan taman laut. Suaka marga satwa itu adalah kawasan suaka yang mempunyai ciri berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa untuk kelangsungan hidupnya dapat dilaksanakan pembinaan terhadap habitatnya. Jadi
hewan itu dilatih, bukan dilatih sih. Ya dibina lah, dipelihara dengan baik supaya kelangsungan hidupnya itu bisa terjaga. Contohnya kalau kalian tahu kan misalnya populasi apa ya? Populasi tapi itu taman nasional ya. Di ujung kulon gitu misalnya ada badak. Badak bercula satu atau dua. Badak bercula satu yang kalau di Indonesia, yang kalau yang culanya dua yang di Afrika. Nah, jadi kalau badak bercula satu yang ada di ujung kulon itu sebenarnya taman nasional sih. Nah, itu apa namanya? Dilakukan pembinaan, dipantau jumlahnya, kawasannya diawasi dengan CCTV supaya tidak ada pemburu liar. Kemudian cagar alam itu adalah kawasan suaka alam. Kalau tadi suaka alam yang punya ciri khas atau keunikan jenis satwa, kalau yang ini suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Jadi ada beberapa jenis tumbuhan atau hewan yang tidak bisa kalau hidup sendiri, kayak misalnya panda nih, panda dibawa ke Indonesia. Ya, dia harus didukung dengan suhu yang cocok kan, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Maksudnya didukung oleh tumbuhannya, mungkin dia bisanya makan bambu, suhunya ditaruh di ruangan ber-AC misalnya, jadi dijaga gitu. Nah, makanya itu kalau cagar alam itu dibiarkan kondisi aslinya ya. Misalnya kalau di situ ada ekosistem eh, kayak panda tadi misalnya, ya sudah dilindungi, jangan sampai ada pembangunan yang menyebabkan ekosistemnya jadi terganggu dan seterusnya. Nah, selain itu untuk pemanfaatan secara lestari itu bisa ini ya tadi, pemanfaatan secara lestari itu bisa dilakukan di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi kenapa judulnya taman ketiga-tiganya ini? Karena mereka boleh dimanfaatkan secara lestari, baik itu sumber daya alam hayati maupun ekosistemnya. Pemanfaatannya dilakukan dengan kegiatan tertentu. Ya, tidak boleh eksploitasi secara berlebihan. Kalau taman nasional tuh boleh dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, rekreasi itu boleh. Jadi biasanya taman nasional itu awalnya cagar alam atau suaka marga satwa yang diperluas dan ditetapkan sebagai taman nasional. Jadi kalau kayak Taman Nasional Ujung Kulon itu tadinya berupa cagar alam yang diperluas menjadi taman nasional. Kalau Taman Hutan Raya itu adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa tertentu yang tidak dimanfaatkan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pendidikan gitu. Kemudian taman wisata adalah taman yang merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kemudian ada taman buru, itu taman untuk wisata berburu, dan tadi satu lagi ada taman laut. Jadi kalau kalian tahu di laut itu juga ada tamannya. Kalau kalian pernah dengar Taman Laut Bunaken, kemudian Wakatobi, kemudian Karimun Jawa, itu merupakan taman laut. Kenapa? Karena di sana ada terumbu karang. Jangan salah, terumbu karang itu juga termasuk bener atau saya Echinodermata atau Foraminifera. Foraminifera ya. Jadi dia sebenarnya klasifikasinya adalah flora. Kemudian ada juga alasan mengapa kita perlu melakukan konservasi. Tadi 3 yang di depan sudah ya. Nah, kita bahas dulu untuk taman nasional. Taman nasional itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 4. Ada wilayah inti atau wilayah penangkaran. Sanctuary itu artinya penangkaran. Kemudian wilayah rimba dan juga wilayah pengembangan, dan yang paling luar itu wilayah penyangga. Nah, seringnya
Di Taman Nasional itu karena sangat luas, di wilayah penyangganya ini beralih fungsi menjadi permukiman. Jadi orang-orang bikin rumah di kawasan penyangga sebenarnya. Itulah yang menyebabkan banyak sekali hewan-hewan kok masuk ke permukiman. Ya sebenarnya enggak, cuma orangnya aja bikin rumah terlalu dekat dengan wilayah penyangganya. Nah, kita lanjut ke konservasi flora fauna di dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, warga-warga di dunia sana sudah sangat peduli atau lebih peduli bahkan. Banyak sekali foundation itu apa sih? Apa foundation itu kayak sejenis organisasi yang bergerak di bidang konservasi hewan-hewan yang ada di Indonesia, padahal mereka tuh isinya orang-orang dari luar Indonesia, terutama untuk orang hutan, gajah Sumatera itu banyak sekali organisasi-organisasi sosial, organisasi amal seperti itu yang tujuannya untuk mengkonservasi gajah, orang utan supaya tidak punah. Nah, di luar negeri nih, yang pertama ini boleh tampilkan gambarnya adalah Taman Nasional Yosemite, ada di California, Amerika Serikat, tepatnya di pegunungan Sierra Nevada. Ini gambarnya diambil dari majalah National Geography. Ada 5 air terjun tertinggi di Amerika. Kemudian ada 5 zona vegetasi, 1.400 jenis spesies tanaman. Ada pohon sequoia yang usianya sudah 3.000 tahun, tingginya 76 meter, diameternya 9 meter. Atau kalau orang ya sekitar orang 15 gitu mengelilingi gitu, tangannya saling gandengan gitu baru bisa mengelilingi pas. Kemudian ada 300 spesies hewan, ada sikung, ada landak, ada burung scrub jays, ada bobcat atau kucing gunung, singa gunung. Nah, dia bentuknya itu seperti lembah yang berbentuk U dengan batuan granit sebagai batuan induknya, dan dia itu kenapa bisa jadi U ini karena prosesnya glasiasi atau pengikisan oleh es. Nah, selain Yosemite National Park itu juga ada Guadalupe Island, tepatnya lokasinya ada di Pulau Guadalupe itu di Meksiko. Kemudian juga ada Galapagos Island, ini ada di Samudra Pasifik, ini di dekatnya Ekuador, 1000 km dari pantai Ekuador, jauh ya berarti. Nah, Kepulauan Galapagos ini sudah ditetapkan sebagai salah satu situs konservasi alam menurut UNESCO tahun 1978. Nah, ini di sini yang ada kura-kura raksasa, ada burung finch, ada juga burung flamingo, dan juga iguana laut. Kemudian ada juga di Tortuguero National Park, itu ada di Costa Rica. Ini curah hujannya tinggi, berarti dia masuknya ke tropis ya. Kalau yang tadi Galapagos Island ya tropik. Kemudian Pico de Europe National Park itu ada di Spanyol bagian utara. Di sini ini kan di Eropa, berarti ikutnya dia zona Palearktik. Ada serigala Iberia, ada pohon ek, pohon hazelnut, pohon maple, filia, as, kastanyet, kenari. Hewan yang paling khas itu ada rusa, babi hutan, luwak, kuskus, cerpelai, musang. Nah, ini sudah ditetapkan sejak 1918 dan diresmikan oleh PBB, oleh UNESCO sebagai konservasi alam pada tahun 2003. Kalian cari gambarnya sendiri ya. Kalau nggak ada gambarnya kan di sini. Kemudian ada juga Wadensee National Park, Taman Nasional Wadensee itu ada di sepanjang Laut Utara Denmark, Jerman, Belanda. Nah, ini sangat penting karena merupakan zona migrasi 10-12 juta burung di musim semi dan musim gugur. Terdapat 500 spesies tumbuhan dan hewan. Yang terakhir ada Huanglong, ini ada di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Kawasan ini dikenal dengan kolam yang berwarna-warni yang merah-merah itu loh. Kalau kalian pernah lihat, kira ada gambarnya di sini. Di sini hewan yang dilindungi ada beberapa spesies langka seperti ada monyet
hidung emas Sichuan. Dan ini sudah ditetapkan sejak 1992. Indonesia kita juga punya banyak sekali ya zona konservasi flora faunanya, mulai dari yang paling ujung barat Indonesia dari Taman Nasional Gunung Leuser. Ini di daerah istimewa Aceh terbesar di Indonesia, melindungi Rafflesia arnoldi, Titan arum. Kemudian 54% fauna yang ada di Pulau Sumatera itu ada di situ. Kemudian juga banyak sekali orang utan di situ. Ada juga Taman Nasional Waikambas di Lampung, ini fokusnya ke gajah. Ada Taman Nasional Ujung Kulon, itu melindungi badak Jawa, owa Jawa, surili. Taman Laut Karimun Jawa, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau sering disingkat jadi BTS. Taman Nasional Alas Purwo ini juga ada di Jawa Timur. Taman Nasional Baluran ini juga ada di Jawa Timur, melindungi rusa dan juga burung merak. Kemudian ada Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, tentu saja melindungi komodo ya. Kemudian ada juga cagar alam Waigeo di Raja Ampat Papua, melindungi ada pohon cemara, miotah, pohon matoa, burung cendrawasih, dan hewan bandikut. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kalian bisa baca sendiri nanti di halaman yang di Indonesia ya, mulai dari 101 sampai dengan halaman 106. Ini boleh dipilihkan yang paling terkenal, karena kalau dulu buat ujian nasional itu biasanya yang keluar tuh yang paling terkenal. Oh iya, di subbab ini boleh minta kalian untuk membuat poster ya. Bikin poster, ilustrasinya seperti di samping, boleh dikasih gambarnya, boleh dikasih tulisannya saja. Pokoknya buatlah sebuah poster yang mengajak untuk konservasi hewan. Hewannya bebas, boleh dipilih dari yang ada di buku, yang penting semuanya berbeda. Kalian boleh pilih yang di Taman Nasional Bukit Barisan misalnya, atau yang ada di Cagar Alam Taba, ada beruang madu, atau kalian mau di Cagar Alam Rimbo Panti, di sana ada, tadi lihat ada burung enggang, ada burung enggang. Atau di Cagar Alam Sibolangit ada burung rangkong, ada lutung, ada kuskus. Kemudian juga kalian boleh pilih yang ada di manapun. Yang penting satu siswa dengan siswa yang lain berbeda. Banyak sekali, mulai dari cendrawasih, kemudian ada bandikut, ada burung maleo, tangkasi, kuskus, kerah hitam, rusa yang ada di Taman Nasional Alas Purwo itu ya. Kemudian juga ada apa ya, banyak, kalian baca sendiri aja. Oke. Jadi nanti posternya dikumpulkannya ke bit.ly/tgasgo itu ya. Kalian upload ke situ, waktunya sampai dengan kita ulangan. Jadi hari ini Bu Lili minta kalian untuk kasih gambaran ini, ngerjainnya harus hari ini. Terus nanti ada tugas soal yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita bahas soal latihan soalnya itu. Kemudian pertemuan berikutnya kalian ulangan sekaligus mengumpulkan ini. Itu berarti waktunya seminggu ya. Kemudian, oh iya, ada juga pemanfaatan tentang flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama tentu saja untuk menjaga keseimbangan ekologis. Manusia itu bernafas membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu yang menghasilkan adalah flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh kita itu dibutuhkan flora untuk proses fotosintesis. Selain itu, manusia juga membutuhkan flora dan fauna itu untuk sumber makanan, juga bisa untuk obat dan juga menjaga
ekologis dari air, sehingga kita tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkannya. Nanti kalau sudah tidak ada pohon, mau bernafas pakai apa? Kalian mau menghirup karbon dioksida yang ada nanti keracunan. Kemudian pemanfaatan berikutnya itu yang dari nilai estetika. Boleh kita memanfaatkan flora fauna karena keindahannya, misalnya bunga, anggrek, atau misalnya kucing gitu ya. Boleh asal tidak berlebihan. Nanti misalnya, kucing bosen nih pengen piara harimau misalnya. Terus kalian berburu harimau, taruh di rumah. Wah, ngasih makannya repot di air keras. Nah, akhirnya semua orang punya ide yang sama seperti kalian, ya nanti habis lama-kelamaan. Kalau habis, masa ya nanti di masa depan kebun binatang tuh isinya kebun binatang virtual, hewan-hewannya hologram kayak gitu. Karena apa? Karena udah nggak ada yang asli. Kan sedih. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan flora dan fauna itu bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi lokal. Misalnya flora fauna ini bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata. Contohnya, adanya cacing nyale di pantai Mandalika, Nusa Tenggara Barat atau di Lombok setiap bulan April sampai Mei kalau tidak salah. Kemudian juga bisa untuk liburan ke Kepulauan Raja Ampat karena di sana juga ada taman lautnya. Di Pulau Komodo karena masih ada the last dragon in the world atau naga terakhir di dunia, kan komodonya jenisnya komodo dragon. Kemudian di Wakatobi, Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa, di Bromo Tengger Semeru, Tanjung Kalayang, Danau Toba, Taman Nasional Aspro itu kan semuanya bisa menjadi objek wisata, jadi mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Kemudian yang harus kalian kerjakan ini nanti jawabannya di post juga di bit.ly/tgasgu. Ya, silahkan kalian kerjakan. Tidak harus selesai hari ini. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bu Lili mohon maaf. Bu Lili akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.